Lagi pembahasan kita terkait dengan dasar tentang hidrodinamika ini. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang streamline, path line, streak line, dan stream tube. Namun sebelum saya menjelaskan tentang definisi-definisi dari parameter-parameter itu, saya ingin memberikan pengantar terlebih dahulu mengapa istilah-istilah ini harus dipahami oleh kalian. Jadi dalam kajian-kajian terkait dengan hidrodinamika, ya, di mana topik utama yang sering diambil untuk diteliti adalah tentang aliran air, ya, pada sebuah kanal, ya, aliran air pada sebuah kanal. Nah, ketika seorang peneliti mengkaji aliran-aliran air pada sebuah kanal, ya, termasuk salah satu contohnya adalah kanal sungai misalnya, maka hal yang membantu peneliti untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu adalah dengan cara menganalisis keempat parameter yang akan kita pelajari saat ini, yaitu bagaimana streamline-nya, bagaimana path line-nya, bagaimana streak line-nya, ya. Nah, kalau stream tube itu dia pada kasus yang berbeda lagi, ya, karena dia termasuk ke dalam permasalahan tentang close channel flow, ya, atau aliran kanal tertutup, ya. Sedangkan untuk streamline, path line, dan streak line itu bisa diterapkan untuk dua kasus, ya, yaitu bisa pada close channel flow maupun pada open channel flow atau aliran kanal terbuka, ya. Nah, kalau pada gambar di layar ini yang di sebelah kiri, ini salah satu contoh dari permasalahan open channel flow, ya, aliran kanal terbuka. Salah satu ciri dari permasalahan open channel flow itu adalah dia memiliki free surface, ya, free surface yang langsung berinteraksi dengan atmosfer, ya, atau udara di atasnya, ya. Nah, dan kajian terkait dengan open channel flow ini itu juga memerlukan analisa yang berhubungan dengan streamline, path line, streak line, ya. Nah, pada gambar yang saya tampilkan di slide ini, ya, ini saya ambil dari sebuah paper, ya, yang dipublish di jurnal RBRH, ya, jurnal Brazil, ya, yang levelnya adalah Q3, ya, lumayan, yang dipublish tahun 2020, baru, ya, ini baru sekali, di mana dia mengkaji sebuah kajian perbandingan, ya, comparative study between turbulence model, ya, antara model-model turbulen di dalam sebuah kanal
ini juga bentuk-bentuk seperti ini juga terdapat di alam. Tetapi mungkin kalau kita langsung dikaji di alam, yang mungkin memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan kalau di laboratorium. Ini tapi tidak berada pada tepinya, karena pada tepi-tepi saluran ini itu semuanya berwarna biru, dan itu mengikuti konsep dasar dari kecepatan aliran yang berinteraksi dengan material solid. Jadi konsepnya adalah ketika si fluida mengalir pada sebuah material yang solid, maka kecepatannya akan semakin berkurang, ya. Nah, tapi kalau misalnya dia jauh dari material-material solid itu, maka kecepatannya akan bertambah lebih besar, ya, dibandingkan dengan kecepatan ketika dia mengalami gesekan dengan material-material solid tersebut. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat streamline seperti ini. Nah, jadi artinya apa? Artinya dengan memahami streamline, pathline, dan strict line, dan juga stream tube, ya, itu akan membantu seorang peneliti yang bekerja dalam bidang hidrodinamika dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi dalam riset dia, ya. Nah, mungkin sebagai intermezzo, ya, kalau misalnya mungkin ada yang ada yang tertarik, ya, ada yang tertarik dengan topik ini, ya, silakan hubungi saya, karena ini bisa menjadi salah satu topik tugas akhir atau skripsi yang bisa kalian lakukan, ya, yang nantinya bisa kita gunakan data-data yang ada di dalam jurnal ini, dalam paper ini, ya, untuk kita gunakan dalam penelitian yang baru, ya. Nah, jadi bagi yang tertarik untuk melakukan penelitian yang mirip dengan ini, silakan hubungi saya. Baik, nah sekarang kita masuk ke dalam definisi streamline, pathline, strict line, dan stream tube, ya. Nah, jadi apa itu streamline? Jadi streamline itu, ya, adalah sebuah garis, ya, yang berhubungan dengan vektor kecepatan, ya, sebuah garis yang berhubungan dengan vektor kecepatan. Jadi kalau misalnya sebuah aliran fluida melalui obstacle, ya, benda bulat ini, ketika dia mengenai obstacle ini, maka dia akan membentuk pola aliran, ya, tersendiri, gitu, ya. Nah, pola aliran itu, ya, dia memiliki vektor kecepatan, ya.
Jadi vektor kecepatan itu ya kalau misalnya dihubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Jadi pada setiap titik ini, jadi setiap partikel fluida itu dia memiliki kecepatan, ya. Nah, jadi pada setiap titik yang memiliki kecepatan itu, jika dihubungkan satu sama lainnya, maka dia akan membentuk garis, ya. Jadi garis yang berhubungan dengan vektor kecepatan itulah yang dinamakan dengan streamline, ya. Jadi misalnya ini contohnya garis ini, ya. Misalnya garis yang ini, nah, garis yang biru ini adalah garis biru ini menghubungkan vektor kecepatan, ya, pada setiap partikel yang bergerak pada garis ini. Misalnya ini partikelnya satu, kemudian pada waktu selanjutnya dia bergerak pada posisi ini, yang bergerak lagi pada posisi berikutnya, ya. Posisi 1, posisi 2, dan posisi 3, ya, itu memiliki vektor kecepatan, ya, yang arahnya seperti ini. Nah, arahnya tentunya searah dengan arah alirannya. Oke. Nah, streamline itu adalah garis tangensial, garis yang bersinggungan dengan vektor kecepatan itu, ya. Nah, kalau straight line apa? Nah, kalau straight line itu dia adalah garis yang menghubungkan sebuah partikel, ya, yang dibangkitkan dari sebuah posisi, ya. Nah, straight line, ya, satu posisi, ya, dari sebuah posisi ini, misalnya titik ini, ya, keluar sebuah partikel, ya, keluar pada sebuah partikel. Misalnya partikel 1 bergerak, ya, kemudian dia berada di sini, ini partikel 1, ya, kemudian partikel yang lain bergerak melalui titik ini juga, ya, kemudian dia bergerak, kemudian dia berada di sini, misalnya partikel 2, dan partikel 3 misalnya bergerak dia di sini, ya. Nah, garis yang menghubungkan antar partikel itu yang melalui sebuah posisi yang sama itu disebut sebagai straight line, ya. Nah, contohnya yang lebih lebih detail itu adalah seperti yang pada gambar ini. Ini misalnya pada saat T0 ada 4 buah partikel, kuning, merah, hijau, dan biru, ya. Pada saat waktu T, T1 misalnya, ya, pada saat waktu T1, ya, partikel kuning posisinya berada di sini, ya, di X1 misalnya. Partikel merah berada di misalnya di X2 misalnya. Partikel hijau berada di X3, ya. Partikel biru berada di X4 misalnya, ya. Nah, dia berada pada posisi yang berbeda, ya, ya. Kemudian pada waktu yang sama, ya, ketika diambil foto pada waktu yang sama, ya, dan ketika dihubungkan antara partikel-partikel pada posisi yang berbeda tadi, maka dia akan menghasilkan sebuah garis seperti ini, ya. Nah, garis ini disebut sebagai straight line, ya. Garis yang menghubungkan sebuah partikel yang dibangkitkan melalui sebuah posisi yang sama, ya, melalui sebuah posisi, bukan posisi yang sama, melalui sebuah posisi, ya. Ini juga, ya, posisi di sini nanti kalau kita hubungkan, dia akan membentuk garis seperti ini, ya. Nah, kalau path line apa? Kalau path line, ya, jadi kalau straight line itu berhubungan dengan posisi pada satu waktu, ya. Kalau misalnya path line itu lintasan dari partikel fluida, ya, pada waktu yang berbeda-beda, ya. Misalnya pada waktu T0 yang biru ini
partikel yang sedimen misalnya yang berada di dalam aliran itu. Ini misalnya kalau kita bayangkan misalnya adalah partikel sedimen, ya, partikel sedimen ini, kemudian kita letakkan dia di dalam sebuah aliran fluida, maka si partikel sedimen itu akan mengikuti gerak dari aliran itu. Ya, nah gerak dari partikel itu kalau di track atau kalau dilacak, maka dia akan menghasilkan sebuah garis biru seperti ini. Nah, untuk ini adalah untuk streak line. Kalau ini path line, ini streamline, ya. Ini streamline, ini adalah path line, dan ini adalah streak line. Ya. Kalau streak line, ya, itu tadi dia melalui sebuah satu posisi, ya, berada melalui sebuah posisi, satu posisi, ya. Misalnya ini kita masukkan sebuah tinta di dalam sebuah aliran fluida ini, ya, tapi tintanya itu berasal atau keluar dari sebuah titik yang sama, ya. Jadi ketika dia keluar, ya, maka partikel ini yang duluan keluar dia akan bergerak mengikuti aliran fluidanya. Ini partikel kedua, ini partikel ketiga, ya. Kalau partikel-partikel ini dihubungkan satu sama lain, maka dia akan membentuk streak line. Garis-garis itu akan membentuk streak line, ya. Gitu. Oke. Baik, saya langsung ke ini ke kesimpulan yang lebih lebih mudah dimengerti, ya, terkait dengan perbedaan antara path line dan streak line. Ya, ini mungkin agak sedikit membingungkan, ya, definisi antara path line dan streak line. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan yang ini kalian akan mengerti. Nah, pertama tentang path line. Jadi path line itu dia mewakili atau merepresentasikan satu partikel pada banyak waktu, ya. Jadi pada banyak waktu, ya. Kalau tadi dicontohkan seperti ini. Jadi satu partikel, ini partikel yang biru misalnya, kita contohkan partikel yang biru pada banyak waktu T1, waktu T2, waktu T3, waktu T4. Nah, posisi dia pada keempat waktu itu, kalau kita track dan kita tarik garis, ya, maka dia akan menghasilkan yang namanya path line, ya. Ingat, dia merepresentasikan satu partikel pada banyak waktu, ya, pada waktu yang berbeda-beda, tapi fokusnya pada satu partikel itu, ya. Nah, begitu juga dengan hijau yang ini. Jadi kalau misalnya yang hijau ini kita track, ya, pada waktu yang berbeda-beda, ya, berarti dia posisinya di sini, T2 di sini, posisi di T3 di sini, posisi pada saat T4 di sini. Ditarik garis, ya, maka garisnya disebut sebagai path line. Itu, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan streak line? Ya, ini perbedaan antara path line dan streak line. Kalau streak line, dia merepresentasikan atau mewakili banyak partikel, ya, pada satu snapshot waktu, ya. Misalnya ini ketika partikel tadi bergerak, ya, seperti yang tadi digambarkan, disimulasikan ini, ya. Nah, pada seperti ini, pada saat seperti ini, ya, dia bergerak, ya. Kemudian kita snapshot, kita ambil gambarnya, klik seperti ini. Nah, dia berhenti, ya. Kemudian ketika dia berhenti pada waktu yang kita ambil gambarnya itu, kemudian kita hubungkan, kemudian kita hubungkan dia, kita hubungkan antar partikel tadi, ya, pada satu waktu yang kita ambil gambarnya, maka dia akan menghasilkan sebuah garis yang dinamakan garis itu adalah streak line, ya. Oke, bisa dimengerti, ya, kira-kira, ya. Nah, ini, jadi kalau streak line dia mempresentasikan banyak partikel, ya, tetapi pada saat waktu tertentu, pada saat waktu snapshotnya satu snapshot dalam per waktu itu, ya. Nah, ini mungkin saya langsung jelaskan. Contohnya ini,
Jadi straight line dapat dihasilkan dari bidikan kamera yang memotret dengan cepat sejumlah partikel kecil yang terang dalam suatu fluida. Ya, maksudnya partikel kecil ini berada pada suatu fluida pada titik yang sama pada interval waktu yang teratur. Jadi misalnya ini pada saat T0, ya, ini adalah gambar straight line yang diambil secara eksperimen, ya. Nah, pada saat T0 diambil gambarnya, ya, maka posisi partikelnya pada saat waktu itu adalah seperti ini, ya. Kemudian pada saat T0 plus 0,5 diambil gambarnya, maka posisi partikelnya pada waktu T0 plus 0,5 seperti ini, ya. Kalau ini kita gambarkan, ya, mungkin ya bentuknya jadi seperti ini, ya, bentuknya mungkin seperti ini. Ini juga sama, ya. Ada perputaran itu, ada sirkulasi, ada rotasi di situ, ya. Nah, itu adalah straight line. Jadi banyak partikel pada satu waktu pengambilan gambar. Ya, kalau path line, ya, satu partikel yang di-track setiap waktunya. Oke, kita kembali dulu ke sini, ya. Nah, ini adalah visualisasi dari streamline, path line, dan straight line, ya. Jadi kalau path line ini tadi pada waktu yang banyak ini tadi, ya, kita track dia, ya, kita tracing dia, ya, kita tracing pergerakan partikel itu yang berada di dalam aliran ini. Kemudian kita dapatkan sebuah garis hubungan antar partikel pada waktu yang berbeda, maka garis itu disebut sebagai path line. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep dasarnya, konsep dasar streamline, path line, straight line, dan stream tube, ya. Jadi konsep dasar itu didasarkan pada persamaan-persamaan matematis, ya. Ya, seperti yang tadi yang pada video pertama sudah dijelaskan bahwa pembahasan hidrodinamika ini pada bagian pertama akan membahas tentang persamaan matematisnya, ya. Nah, pada bagian kedua adalah membahas tentang metode-metodenya. Nah, untuk notasi-notasi sistem partikel fluida itu bisa mengacu kepada gambar ini, ya. Kita misalkan ada sebuah titik A, ya, yang kita letakkan di sudut dari sebuah elemen persegi panjang ini, ya, dimana A itu fungsi dari X, ya, X ini X-nya, Y ini Y dan Z. Oke. Nah, dalam koordinat kartesian, ya, sebagai posisi awal dari sebuah partikel fluida. Jadi titik A ini dianggap sebagai posisi awal dari sebuah partikel fluida. Ya, sumbu OX, ya, ini OX, ya, OY ini OY, dan OZ itu saling tegak lurus satu sama lain, ya. Kemudian titik A sebagai fungsi dari X, Y, Z, ya, ini posisi itu diletakkan pada sudut dari sebuah elemen fluida persegi panjang yang infinitesimal. Jadi kita anggap persegi panjang ini sangat-sangat kecil sekali, ya. Jadi itu tadi yang pada video pertama saya bilang, kalian harus memahami konsep partikel elementer dari fluida, ya. Nah, sisi-sisi elemen persegi panjang tersebut itu didefinisikan sebagai, jadi sisi-sisinya ini yang searah dengan sumbu X itu adalah dx, ya, panjang dari persegi panjang ini. Kemudian ini adalah dy yang searah dengan sumbu y, dan ini dy searah sumbu y, dan dz searah sumbu z, ya. Kemudian volume dari elemen persegi panjang dari partikel fluida ini itu didefinisikan sebagai dx dikali dy dikali dz, ya, dx dy dz itu volumenya. Sedangkan berat persegi panjangnya, jadi berat persegi panjang ini itu dinyatakan dengan omega dx dy dz
di mana omega adalah berat spesifik. Ya, berat spesifik itu omega itu bisa dinyatakan dengan rho dikali G, ya, karena dia dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga berat persegi panjang itu bisa didefinisikan sebagai rho G dikali volumenya, atau rho G dikali dx dy dikali dz, ya. Nah, itu untuk notasi dari sistem partikel fluida, ya. Sistem partikel fluida ini adalah adalah bagian dari konsep partikel elementer fluida, ya. Jadi dia dianggap sebagai sebuah partikel elementer yang memiliki ukuran yang infinitesimal. Nah, selanjutnya untuk untuk sifat fisiknya tekanan, ya, tekanan pada elemen ini itu selalu dinyatakan tegak lurus atau normal terhadap luas permukaannya. Jadi tekanannya bisa di sini, ya, bisa di sini, ya, bisa pada bagian pada bagian sisi kiri, kanan, atas, bawah, ya, depan maupun belakang sebelah sana, ya. Itu untuk tekanan. Intinya dia tegak lurus terhadap bidangnya, luas permukaannya, ya. Dan tekanan pada titik A, ya, adalah sebuah kuantitas skalar yang ditentukan oleh magnitudonya. Jadi tekanan di sini itu merupakan skalar, ya. Kemudian gaya-gaya yang berhubungan dengan sistem ini adalah sebuah kuantitas vektor yang ditentukan berdasarkan arah dan besarnya. Nah, untuk gaya-gayanya, ya, berupa F, nanti banyak gaya-gayanya akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya, ya. Itu merupakan besaran vektor yang memiliki arah dan besar. Nah, magnitudo dari tekanan P itu adalah sebuah fungsi dari koordinat ruang dan waktu. Artinya apa? Jadi tekanan yang terjadi pada elemen fluida elementer ini pada saat T, ya, itu bisa saja berubah pada saat T yang lain. Artinya apa? Si partikel elementer ini, ya, dia akan mengalami tekanan yang bisa saja berubah pada waktu dan pada posisi yang berbeda. Maka dia disebut sebagai fungsi koordinat ruang dan waktu, ya, dipengaruhi oleh posisi dan dipengaruhi oleh waktu, ya. Nah, gradien P, ya, atau grad atau del P dengan turunannya terhadap waktu T adalah sebuah kuantitas vektor, ya. Nah, gradien P itu apa? Jadi kalau gradien P itu kalau dinyatakan dalam komponen-komponen sepanjang sumbu OX dan OY serta OZ, maka gradien dari P itu, gradien dari tekanan itu bisa dinyatakan dengan persamaan ini, ya, dengan sebuah bentuk bisa dengan notasi bentuk ini diferensial ini, ya. Jadi do P per do X itu adalah tekanan pada sumbu koordinat OX, do P per do Y itu pada sumbu koordinat Y, ini Y, kemudian do P per do Z pada sumbu Z, ya. Nah, selanjutnya kalau tadi tekanan, sekarang bagaimana dengan kecepatannya, ya. Nah, kecepatan partikel fluida pada titik A, ya, itu dinotasikan dengan V. Jadi kecepatan di sini di A ini itu dinyatakan dengan V. Nah, V ini adalah vektor, ya. Nah, vektor dari V ini itu terdiri dari komponen-komponen sepanjang sumbu X, Y, dan Z. Dimana kalau misalnya kecepatannya searah dengan sumbu X, ya, misalnya kecepatannya ke arah sana, maka komponennya dinyatakan dengan U kecil. Jadi U-nya adalah kecepatan A, ya, pada arah sumbu X, ya. Dan kalau misalnya dia bergerak pada arah sumbu Y, ya, maka dia akan memiliki kecepatan, ya, sumbu Y itu, maka dia akan memiliki kecepatan atau komponen kecepatannya adalah V kecil, ya. Kalau dia bergerak A ini bergerak pada arah sumbu Z, maka dia memiliki komponen kecepatan sebesar W kecil, ya. Nah, jika I, J, dan K adalah vektor satuan, ya, sepanjang sumbu X, ya, ini vektor satuan sepanjang sumbu X itu adalah I,
vektor satuan sepanjang sumbu Y itu adalah J, dan vektor satuan sepanjang sumbu Z itu adalah K, ya, maka kecepatan pada ketiga sumbu tersebut itu bisa dinyatakan dengan V sama dengan IU ditambah JV ditambah KW. Ini kecepatan pada pada arah sumbu X, ya, pada arah sumbu Y dan pada arah sumbu Z. Nah, karena sistem acuannya adalah persegi panjang, maka besar atau magnitude dari kecepatannya itu bisa dinyatakan dengan V sama dengan akar U kuadrat plus V kuadrat plus W kuadrat. Dengan V yang ini itu adalah sebuah kuantitas skalar. Ini V ini adalah kecepatan, tapi kecepatannya adalah besar, menyatakan besar dari kecepatannya atau magnitude dari kecepatannya, ya. Nah, ini sorry ini salah ini, jangan dianggap. Kemudian V untuk V bold ini itu adalah sebuah kuantitas vektor, ya. Kalau ini adalah magnitudenya, sedangkan yang ini adalah V kuantitas vektor, dan komponen U, V, dan W adalah fungsi dari koordinat ruang dan waktu, sehingga kita bisa menyatakan, ya, kecepatan, vektor kecepatan dari si A ini pada sumbu streamline. Pada awal tadi kita sudah mendefinisikan streamline dengan gambar, maka kita sekarang akan mendefinisikan streamline dengan model matematisnya, ya. Nah, streamline itu adalah sebuah garis tangensial pada setiap titik vektor kecepatan, pada setiap waktu t, ya. Nah, misalnya pada waktu t0, ya, pada waktu t0
persamaannya sama dengan dx sama dengan u dikali dt ya. Pada waktu T0 juga untuk perpindahan dalam arah sumbu Y itu dinyatakan dengan dy sama dengan v kali dt. Perpindahan dalam arah sumbu Z, dz sama dengan w dikali dt ya. Maka kita bisa tuliskan ketiga komponen tersebut ya. Karena waktunya pada saat T0, maka kita bisa nyatakan dengan, jadi posisinya adalah posisi yang sama ya. Posisinya adalah posisi yang sama, maka dx itu sama dengan dx per u sebagai fungsi dari x, y, z, t0 itu sama dengan dy per v x, y, z, t0 sama dengan dz per w x, y, z, t0 ya. Kenapa dia sama dengan, ya karena dia berada pada waktu T0. Pada waktu T0 itu posisinya sama gitu ya. Pada waktu T0 itu posisinya sama, misalnya T0 nya di sini ya, posisi pada saat T0 nya di sini misalnya, maka posisi partikel pada arah sumbu x, y, z ya semuanya di sini gitu ya. Sehingga kita bisa nyatakan dengan persamaan yang ini. Nah, ini adalah persamaan ini adalah definisi dari streamline secara matematis ya. Nah, persamaan streamline di atas itu memiliki artifisis ya, bahwa kecepatan partikel fluida itu adalah tangensial terhadap perpindahan partikel pada waktu T0 seperti pada gambar ini ya. Jadi kalau misalnya kecepatannya itu adalah ini ya, kecepatannya adalah v ini, maka streamline itu dia adalah tangensial terhadap perpindahannya ya. Perpindahannya kan misalnya dari ini ke sini kan ya, ini adalah sini ya, maka tangensial itu bersinggungan kan, bersinggungan dengan vektornya adalah yang ini, maka dia bersinggungan dengan ini ya. Nah, dalam gambar tersebut ya, maka dalam gambar tersebut, gambar ini maksudnya ini gambar yang 2 dimensi, maka kita bisa nyatakan ya, untuk yang streamline ini yang dalam 2 dimensi ini kita bisa nyatakan dalam bentuk persamaan dx per u sama dengan dy per v ya. Z nya nggak dipakai karena 2 dimensi, ini untuk 2 dimensi ya. Atau ya, kalau ini misalnya kita pindah ruaskan, maka dia akan jadi dx per u dikurang dy per v sama dengan 0 ya. Kalau misalnya kita kalikan silang ya, ini kita kalikan silang, maka kita akan mendapatkan v dx dikurang u dy ya, dibagi dengan u dikali v sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan persamaan baru ya untuk definisi dari streamline ini bisa kita tuliskan menjadi sebuah persamaan yang baru, menjadi v dx dikurang u dy ya, yang bagian bawah ini penyebut ini kita pindahkan ke sana, jadi sama dengan 0 ya. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa definisi streamline itu selain dx sama dengan u sama dengan dy, dx per u sama dengan dy per v, itu bisa juga dituliskan dengan v dx ya, v dx dikurang u dy sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya streamline itu tidak dapat bersilangan satu sama lainnya. Jadi kalau di sini ya, streamline ini streamline 1 misalnya dengan streamline 2 itu pada posisi seperti ini yang 2 ini nggak bisa menyilang ke sini, yang 1 nggak bisa menyilang ke sini, itu nggak bisa nih ya. Atau yang ini ke sini misalnya,
atau yang ini dia ke sini bersilangan, itu nggak bisa ya, kecuali ya ada kecualinya pada titik yang kecepatannya tidak terhingga secara teoritis. Jadi kecepatannya sangat-sangat tinggi ya, maka mungkin di situ bisa terjadi persilangan. Atau pada titik stagnation. Titik stagnation itu yang mana? Titik stagnation itu adalah yang ini nih. Titik yang bersentuhan atau berhubungan langsung dengan obstacle atau penghalang ini ya. Atau titik separation, perpisahan ini, titik separation di sini. Nah di titik ini ya mungkin bisa terjadi persilangan ya, tapi persilangannya itu tidak secara kontras gitu ya. Nah selanjutnya, sebuah batas pada benda solid dan permukaan bebas yang stabil itu adalah streamline. Jadi maksudnya ketika ini ada sebuah pipa misalnya, pada pipa, nah batas pipa ini itu juga termasuk streamline. Nah, tentunya kalau di tengah-tengahnya ini pasti pasti streamline ya. Tetapi di batas pipanya ya, antara fluida dengan pipanya itu juga bagian dari streamline ya. Nah kemudian permukaan bebas ya, kalau ini adalah closed channel flow CCFF. Nah kalau permukaan kalau open channel flow, pada open channel flow ini permukaan bebasnya ya, yang berhubungan dengan atmosfer, maka permukaan bebas ini atau free surface ini itu juga termasuk streamline ya. Tentunya kalau yang di kolom airnya juga streamline pasti ya. Nah permukaan bebasnya itu bagian juga dari streamline ya. Nah tetapi untuk batas yang bergerak atau batas solid yang bergerak seperti baling-baling misalnya ya, dan permukaan bebas misalnya di sini ada baling-baling, di sini ini baling-baling misalnya ya, kemudian dialirin oleh fluida seperti ini, air. Nah maka batas dari yang berhubungan dengan baling-baling ini itu bukan streamline ya. Atau permukaan bebas ya, permukaan bebas misalnya dia bergelombang ya, breaking, gelombangnya pecah, maka itu bukan streamline ya. Bagaimana dengan obstacle yang ini? Nah obstacle ini juga bagian dari streamline ya, bagian dari streamline karena obstacle ini tidak bergerak ya, tidak bergerak ya, itu bagian dari streamline. Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan path line ya. Kita akan mendefinisikan path line. Jadi path line itu apa? Jadi path particle fluida itu ditentukan oleh posisinya sebagai fungsi waktu ya, posisinya sebagai fungsi waktu. Jadi pada waktu tertentu maka posisinya bagaimana gitu ya. Misalnya pada waktu T0 posisinya adalah X0 misalnya, posisi pada waktu T1 ya X1, posisi pada waktu T2 adalah X2 dan seterusnya ya. Nah path akan bersinggungan dengan streamline ya pada waktu T0. Jadi pada waktu T0 ini ya, path-nya itu akan sama dengan streamline ya. Pada waktu T0 path-nya akan sama dengan streamline. Namun setelah T0 partikel fluida akan membentuk path line yang berbeda dengan streamline ya. Saya kembali lagi ke gambar sebelumnya. Nah ini tadi ya ini. Jadi pada saat T0 ya, dia berada pada posisi yang sama antara streamline dan path line. Tetapi pada saat T selanjutnya si streamline dia akan bergerak sesuai dengan jalurnya ya, sesuai dengan jalannya gitu ya, mengikuti mengikuti vektor-vektor kecepatan. Sedangkan path line dia tidak mengikuti vektor kecepatan, tapi dia akan mengikuti pola dari alirannya ya. Nah pola dari aliran itu akan mengikuti persamaan yang akan saya jelaskan berikut ini. Nah ini path line ya. Jadi path line itu didefinisikan secara matematisnya seperti ini. Kalau tadi streamline didefinisikan seperti ini ya, dt-nya sama dengan 0, oke. dt-nya nggak ada kan, ini dt-nya sama dengan 0 ya. Sedangkan path line secara matematis ya didefinisikan dengan persamaan ini ya, ada dt di sini ujungnya.
Jadi sama dx per u sebagai fungsi dari x, y, z, t sama dengan dy dibagi dengan v x, y, z, t sama dengan dz dibagi w sebagai fungsi dari x, y, z, t sama dengan dt. Kenapa ada dt di sini? Nah, itu menunjukkan bahwa path line itu dipengaruhi oleh waktu, ya, dipengaruhi oleh waktu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan tadi ya pada awal tadi, perbedaan antara path line dan strict line. Nah, sedangkan strict line ya itu dia dapat dihasilkan dari bidikan kamera yang memotret dengan cepat sejumlah partikel kecil terang dalam suatu fluida pada titik yang sama pada interval waktu yang teratur. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, kalau path line itu dia satu partikel pada waktu yang banyak, pada waktu yang berubah-ubah, sedangkan strict line itu banyak partikel tapi pada waktu tertentu. Oke. Nah, terakhir kita akan membahas tentang definisi stream tube. Jadi stream tube itu dibentuk ya dalam sebuah kurva tertutup ya. Jadi dia akan pada kurva tertutup itu dia akan membentuk streamline, atau dengan kata lain streamline yang dibentuk dalam sebuah kurva tertutup itu dikenal sebagai dengan nama stream tube. Contoh yang sederhana seperti ini ya. Ini streamline-nya ya, garis dari silinder itu ya, batas dari silinder itu juga termasuk dalam streamline-nya. Kalau kalau misalnya pipanya bentuknya seperti ini ya, pipa bentuknya seperti ini, maka streamline-nya juga akan mengikuti bentuk dari pipa itu atau tabung itu ya, dia akan mengikuti bentuk itu. Nah, kajian tentang streamline dalam sebuah sebuah pipa itu juga dilakukan juga oleh para peneliti. Contohnya adalah streamline pada pipa yang berbentuk L ini ya, berbentuk L ini, elbow ya, namanya elbow ya. Nah, ini juga sering juga dikaji ya, bagaimana aliran yang bergerak di dalam sebuah pipa elbow ya. Lalu ini menyatakan bahwa sebuah streamline ya dengan kecepatan yang berbeda-beda di dalam sebuah pipa elbow ini. Kalau kita lihat pada kelokannya ini ya, dia justru yang lebih tinggi itu berada di sini ya, dan yang lebih rendah itu berada pada kelokan luarnya ya. Nah, ini juga bisa diambil sebagai tugas akhir atau skripsi kalian ya. Cari saja referensi yang terkait dengan penelitian pipa elbow ini. Oke, selanjutnya tadi kita udah bahas tentang definisi secara matematis dari streamline dan path line. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang yang masih berhubungan juga dengan streamline, path line, straight line dan strip tube ini, yaitu definisi steady dan unsteady flow. Nah, untuk penjelasan lebih detail terkait dengan definisi steady dan unsteady flow ini akan saya sampaikan di video selanjutnya.